Dari awal lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di hari ke-20 Ramadan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita betul-betul diberikan kesehatan yang Alhamdulillah. sempurna untuk terus menjalani, terutama di sepertiga terakhir ya, memasuki periode sepertiga terakhir. Baik, eh, ada yang disebut majaz. Ya, Dalam pelajaran bahasa Indonesia, ini sudah kita pelajari ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, ini sudah kita pelajari. Artinya udah nggak asing sebetulnya istilah majaz ini ya. Nah ini satu dua ya, maksud satu dua teh cabang dari ilmu balaghahnya bayan ya satu. Lalu sub dari ilmu bayannya adalah majaz ya. Majas, Karena yang satu-satunya adalah tasbih. tasbih ya. Baik, jadi strukturnya ini satu rumawinya untuk bayan, nah, duanya ini untuk majaz ya. Karena untuk satu yang di sini adalah tasbih Tasbih. gitu ya urutannya. Baik. Iya, Secara bahasa secara bahasa ya, majaz itu bermakna melewati. Bermakna melewati. Jadi melewati atau melampaui gitu ya. Melewati atau melampaui. Baik. Adapun secara istilah, majaz itu adalah suatu kata yang digunakan bukan pada makna aslinya. Suatu kata yang digunakan bukan pada makna aslinya. Makna asli, makna apa? Makna hakiki, makna sebenarnya, atau denotatif. Ya, denotatif atau hakiki. Nah, tetapi ini pada makna kiasan. Tetapi suatu kata dimaknai pada makna kiasan atau konotatif atau majazi ya. Nah, jadi ada dua istilah, ada makna hakiki denotatif, ada makna kiasan, konotatif atau majaz. Nah, jadi kata ini tidak boleh dimaknai pada makna asalnya, mana hakikinya, mana hakikatnya, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena nanti ada hubungan, ya, ada hubungan atau disebut juga alaqoh, ya, ada hubungan atau alaqoh dan korinah atau indikator yang melarang penggunaan makna aslinya, ya, yang melarang penggunaan makna aslinya. Jadi nggak boleh suatu kata ini dimaknai secara apa adanya, secara asli nggak boleh, ya. Tetapi harus apa? Harus Ya, dilewati makna aslinya itu kepada makna kiasannya, ya, makna kiasan. majaznya, ya. Baik, kemarin kan ada contoh apa? Khotoba al asadu amaman nasi. Singa berpidato di depan manusia. Nah, nggak boleh dimanai singa. Nggak boleh singa sebenarnya, nggak boleh. Tapi singa itu berarti orang yang seorang, kayak ya, yang pemberani. seorang pemberani dan orator gitu. Kan nggak boleh singa itu dimanai asli singa, ya. Nggak boleh, ya. Karena nggak mungkin singa berpidato. Nah, itulah majaz. Nah, ilmu balaghah terbagi tiga, ada bayan, ya. Nah, di dalam bayan ada majaz. Majas. Jadi ini adalah satu rumawi lalu titik dua ya, majaz, bagian dari ilmu bayan. Nah, ternyata majaz itu diurai lagi. Ada majaz lugawi, ya, ada majaz. Nah, majaz lugawi juga diurai lagi ternyata, ya. Ada majaz lugawi diurai lagi, ada majaz isti'arah, ada majaz isti'arah, dan ada majaz apa? Ada majaz mursal.
Ini pengklasifikasian ya oleh para ahli ya, ahli ilmu balaghah bahwa majaz itu ada majaz lugawi dan majaz lugawi dibagi lagi ada majaz isti'arah, ada majaz mursal. Ya ini pengklasifikasiannya aja. Baik, kita coba lagi ke nah ini ya. Jadi sudah berapa titik ini nih? Satunya nih kalau kodenya ya, satu itu ilmu bayan, Dan duanya majaz, Majaz. Majaz. satunya adalah majaz lugawi, Lugawi. lalu A-nya sub dari Isti'arah. lugawi adalah majaz isti'arah. Ya, jadi ada 4 ini ya. Bayan, majaz, lugawi, isti'arah. Nah, begini ininya ya. Sub-subnya gitu. Insya Allah masih mudah ya. Masih mudah, ini hanya mengklasifikasikan aja. Ya. Baik. Kita coba sekarang ada yang namanya majaz isti'arah ya. Jadi majaz isti'arah itu bagian dari ilmu bayan, majaz berduanya, lalu satunya majaz lugawi dan A-nya isti'arah. Isti'arah. Baik. Di sini majaz yang hubungan antara makna asal majaz yang hubungan antara makna asal dengan makna yang dimaksud adalah musyabahah. Yaitu kemiripan atau keserupaan. Kita baru saja belajar tasbih ya. Di mana tasbih ada 4, rukunnya ada 4 ya. Ada musabbah, musabbah bi, ada wajah sibih, ada tasbih. ya. Nah, tiba-tiba sekarang kita lewat itu tasbihnya masuk ke majaz. Dalam majaz ada isti'arah, yaitu hubungannya makna asal dengan makna yang dimaksud atau dengan makna yang dilewatinya itu dengan majaz kiasannya adalah musabah, kemiripan ya atau keserupaan. Kita coba bahas ayat ini, surat Ibrahim ayat 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim ayat 1, surat Ibrahim ayat 1. Kitabun anzalnahu ilaika liyukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nuri. Kan gitu ya. Surat Ibrahim ayat 1. Kitabun anzalnahu ilaika liyukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Baik, kita lihat. Kitabun, apa kitabun? Isim ya. Isimnya isim tunggal, mufrad. Sebuah kitab ini yaitu apa? Al-Qur'an. Anzalnahu. Ini sulasi mazid ya. Af'ala. Pelakunya kami. Nah, ya. Jadi anzalnahu ini sudah ada objek maf'ul bih. Jadi anzalnahu sudah 3 komponen, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya. Kami telah menurunkannya. Nah, gitu ya. Kami telah menurunkannya kepada Waalaikumsalam. Ya. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Menurunkannya kepada siapa? Quran. Ilaika, ya, menurunkan Al-Quran kepada siapa? Ilaika, kepadamu. Siapa kepadamu di situ? Muhammad. Tentu Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Al-Quran, ada Nabi Muhammad ya. Allah menurunkan Al-Quran, menurunkannya. Ini kembali ke mana? Kembali ke kitab ya. Jadi Allah menurunkannya Al-Quran kepadamu Muhammad untuk apa sekarang? Liyukhrija, Mengeluarkan. agar yukhrija, mengeluarkan. Kenapa bukan yukhriju? Karena ada li. Karena ada li ya, liyukhrija. Agar atau supaya mengeluarkan siapa? Anasa, manusia. Baik, di sini ada beberapa hal. Al-Quran kita kami, makanya di sini kami ya. Ya. Kami menurunkannya, bukan saya, bukan aku, kata Allah. Ya. Kalau aku halus-halus sendiri langsung kepada Nabi Muhammad. Karena kami, berarti ada apa? Ada Wasitotil amin, perantaranya malak Jibril ya.
Malak Jibril. Jadi masuk akal ininya ya, strukturnya. Penggunaan kami ini bukan Allahnya banyak, tapi melibatkan selain Allah. Di sini malaikat, Malak Jibril. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. jelas. Maaf terlambat. Baru salat. Kitabun, sebuah kitab, anzalnahu, kami telah menurunkannya, kitab ini maksudnya, ilaika kepadamu, liyukhrija, supaya mengeluarkan Ya. anasa manusia. Kalau mengeluarkan logikanya apa? Dari mana? Dari mengeluarkan Zulumati, dari dalam dari keluar beberapa gelap. kegelapan, ila nur, kepada cahaya. Dalam pelajaran harap jar, min itu kan bisa bermakna apa? Bisa at-tab'id, Jar, bisa adalah bisa. awal dari suatu tujuan ya. Ya. Awal dari suatu tujuan. Jadi dari ila menuju gitu ya. Tujuh. Ternyata di sini adalah az-zulumat. Ya. Zulumat itu apa? Ada alifta, artinya apa? Isim apa kalau ada Jamak alifta? jamak Jamak muannas muannas salim. 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 Berarti beberapa kegelapan. Iya. Ya, beberapa kegelapan. Gelap itu ya gelap. Nggak tahu. Gelap itu mana aslinya gelap. Iya. Nggak ada lampu mana aslinya. Gelap itu ya gelap. Zulumat itu gelap. Ilan nur menuju mana? Menuju nur. Cahaya. Bukan Cahaya. menuju nur bukan ya. Ini menuju nur, cahaya. Cahaya. Mana asli zulumat itu gelap. Mana Gelap, aslinya? Makna hakikatnya, makna denotatifnya, mana hakikinya adalah gelap. Gelap. Kalau nur, makna aslinya adalah Cahaya. cahaya, Terang. terang. Ya, ini mana asli. Ya. Nah, sekarang dua kata ini, apakah makna asli, makna hakiki, makna denotatif, atau sebetulnya makna lain? Ada mana lain Ustaz? Nah, kita lihat ini ada indikator ini. Ini kan ada kitab. Ya. Kitab itu kan berarti ya tulisan. Yes. Kira-kira tulisan itu maksudnya berupa lampu gitu bukan? Bukan. Kan bukan lampu. Iya. Kalau ini dari minadzulumat ila nur mana asli, dari gelap ke cahaya, urusannya ini adalah toko lampu Lampu. atau PLN Lampu, ya ya. dengan instalasinya. Kan gitu. Ya. Kalau Ya. mana asli, mana hakiki. Ya. Patromak boleh, cempor boleh, listrik ya, hari ini kan banyaknya listrik atau lilin gitu kan. Kan ini bukan mana asli. Karena kalau ini mana asli, gelap ke cahaya, ya harus orang yang punya lampu senter. Minimal kalau di handphone ada lampunya kan. Iya. Nah, itu mana asli. Nah, nih mana asli itu gini, mohon maaf nih. Ini kan terang tuh ya. Nah, ini mana asli, nur, cahaya. Ya. Sekarang, apakah ini makna hakiki atau makna hakiki ini harus dilewati? Nah, Harus dilewati. harus dilewati. Kalau dilewati, berarti minadzulumat, makna hakiki gelap itu harus dilewati. Berarti kemana apa dilewatinya? Kemana konotatif, kemana majaz, ke kiasan. Nah, jadi dulumat jangan dimaknai apa adanya, jangan sekarang. Yang artinya adalah gelap, ya, tetapi menjadi mana apa? Sesat. Sesat. Sesat makan sesuatu yang bukan fisik ya. Bukan gelap, bukan sesat itu. Orang sesat sekarang ada menerima cahaya matahari. Hari ini orang sesat tetap menerima cahaya matahari. Tapi yang dimaksud sesat itu apa? Tidak tahu Allah gitu ya. Jadi dipahami ini dulumat jadi sesat. Ya. Kalau sesat ini maknanya jadi mana apa nih? Mana? Nah, mana sudah mana majazi. Ya. Iya. Dulumat itu gelap, tapi harus dilewati makna itu ya. Sekarang menjadi mana majaz, mana denotatif, mana konotatif, mana kiasan, yaitu sesat. Ya, Ganti ya. ya Maknanya. harus dilewati si dulumat ini aslinya harus dilewati menjadi sesat. Sedangkan nur cahaya harus dilewati juga, bukan cahaya fisik ini bukan tadi ya, tapi menjadi mana apa yang diinginkan ini?
adalah hidayah. Hidayah. Nah, jadi nur itu aslinya adalah cahaya, mana aslinya, mana hakikinya. Sekarang harus dilewati. Sebagaimana dilewatinya mana zulumat. Menjadi sesat, an-nur asalnya cahaya dilewati menjadi hidayah. Ya. Jadi dalam ayat ini Ustaz, konteks ayat ini kita kita artikan gelap atau cahaya atau Kita sesat artikan atau hidayah. kita artikan kitab ini kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau ya. mengeluarkan manusia dari sesat menuju hidayah gitu. Oh, Dari kesesatan menuju hidayah. Al-huda bisa ya, bisa al-hidayah bisa ya. Nah, jadi maknanya sekarang langsung aja dari sesat kepada petunjuk, kepada hidayah gitu. oh. Tapi ya maksudnya bukan dalam arti Al-Quran kan selalu gelap ke cahaya gitu kan? Ya, itu sebetulnya mana aslinya gelap cahaya itu. Gelap cahaya Iya. kan mana asli. Heeh. Tapi kalau mana asli urusannya harus lampu. Nah, Oke. karena ini kitab dalam konteks ini adalah penjelas penerang, makanya Yes. mana gelap dan cahaya itu harus dilewati. Oke. Menjadi gelap dulumatnya adalah sesat, ad-dolal, an-nurnya asalnya cahaya harus dilewati. Menjadi mana hidayah. Baik kata al-huda atau kata al-hidayah gitu. Bisa dipahami ini majaznya? Bisa Ustaz, Ya. cuman saya sedikit ini belum paham banget ini maksudnya untuk mengartikan kata maksudnya kalimat di ayat pertama ini. Ya. Sebuah kitab telah diturunkan kepadanya, yaitu kitab Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi Muhammad agar mengeluarkan manusia dari jadi kalau kita mungkin ini darinya dari sesat, dari kesesatan ke hidayah. Kepada hidayah hidayah. gitu, kepada petunjuk. Hidayah. Iya. Jadi kita bisa mengartikan kayak gitu ya? Iya, memang itu yang dikehendaki maknanya. Oke. Iya, Oke. karena kalau mana asli dulumat itu gelap, ya dari gelap itu kepada cahaya. Berarti Nabi Muhammad harus bawa patromak, harus bawa lampu tiap hari, tiap saat gitu kan? Oke. Bisa dipahami ininya, majaznya? Sedikit lagi Ustaz. Tunggu Ya. dulu, dicerna dulu dikit. Jadi di Al-Quran nggak dirubah Ustaz ya, tetap artinya itu Kegelapan. Nah, coba kita lihat di Al-Quran. Kita Iya, sama-sama buka mushafnya. Ya udah saya udah buka, tapi tetap kegelapan kepada Ya, cahaya. itu berarti masih mana asal. Masih ya mana asal. Masih mana asal, iya. Jadi dia bukan pakai majas istiarah ini ya? Ya, berarti ini dari kegelapan ke terang benderang ini masih dimaknai hakikat. Ya, masih hakikat. Nah, sedangkan kalau kita dalam majaz istiarah itu, ya, ini kan ada keserupaan, ya. Maksud keserupaannya itu dulumat itu dengan apa? Dolal, ya, an-nur dengan al-huda atau hidayah, gitu ya. Jadi kita sendiri yang bagaimana Ustaz ya? Ya, yang jadi ini gitu. harus harus diolah lagi karena kegelapan ini bukan kegelapan dalam arti gelap seperti tadi gelap gulita tanpa ada cahaya, bukan ya? Kan Abu Jahal juga hidup di dapat matahari sama kan? Iya. Abu Jahal, Abu Lahab kan tetap hidupnya di alam terang, ya. Bisa dipahami Abu Jahal, Abu Lahab kan hidupnya terang dapat matahari kan? Iya. Tapi dia gelap gitu, sesat maksudnya, ya. Yang penerangan Ustaz tadi saya udah paham, cuman maksudnya bukan ini, cuman sedikit ini lagi. Kegelapan, ya udah nggak apa-apa, nanti mungkin make sense lagi. Ya, boleh sambil saya udah paham, cuman belum ini apa belum namanya? ini banget ya. Iya, nah, udah paham, maksudnya memang dari sesat ke hidayah gitu, cuman. Ya. Oke, sedikit lagi. Jadi ada lagi. Kalau menurut saya ditulis di Al-Quran seperti itu tidak apa-apa ya Ustaz. Iya, tidak apa-apa. Ya, karena apa ya? Nanti para dai atau siapapun Ustadz itu akan menjelaskan. Akan menjelaskan, ya, seperti itu. Seperti di dalam bahasa Indonesia juga kan tetap digunakannya gelap dan cahaya. Tapi nanti orang bakal mengerti bahwa gelap itu apa. Iya, itu konotatifnya.
Konotatifnya. Jadi maksudnya bahwa ayat ini ternyata ini mengandung makna bukan hanya bukan hanya makna asli Gelap. denotatif ya, Iya. tapi ini karena ini adalah urusannya kan ini kitab. Ah, itu Iya. korinahnya. Kalau Iya. kitab kan bukan lampu gitu maksudnya ya. Iya. Bukan lampu secara fisik ya. Jadi berarti ini maknanya bukan makna asli gitu ya. Bahwa gelap Iya. itu gelap gulita, Iya. bukan ya. Hmm. Tapi harus dilewati maknanya. Gelapnya bukan gelap gulita, tapi gelapnya kesesatan, tidak tahu Allah gitu ya. Hmm. Dan nurnya juga cahaya bukan cahaya dalam arti lampu, karena Nabi kan nggak bawa lampu kan ketika ini, Iya. bukan lampu. Nabi itu bawa kitab, maksudnya bawa Iya. Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diibaratkan ya cahaya. Maksudnya apa cahaya ini? Harus dilewati mana cahayanya menjadi Iya. makna hudan Hidayah. atau hidayah gitu Iya. ya. Iya. Jadi harus dilewati maknanya. Ya. Bisa dipahami ini majaznya? Iya. Iya. Ya. Iya, insya Allah. Nah, Tat nanya lagi dikit. boleh Bu Tati. Kalau kita bandingkan dengan tasbih Ya. itu kita hanya mencari salah dari terjemahan yang benarnya atau dari pengertian atau kata yang sebenarnya itu kita cari yang sepertinya itu sebagian, misalkan sifatnya gitu. Kalau ini Ya. benar-benar maknanya itu benar yang dilewati. Ya, kalau ini kan nggak ada huruf K ya ini, Iya. Enggak. nggak ada K ini. Ya. Iya. Dalam konteks bahwa kalau tasbih itu kan harus 4 unsurnya dipenuhi ya. Iya. Musabah, musababih, Musabah, wajah sibahnya, musababih, sifatnya wajah bisa sibah, sebagian, bisa sifat, keseluruhan. Lalu adatnya kan adat hurufnya harap atau ya harap. Nah, di sini ini bukan tasbih. Hmm. Kenapa? Karena ini apa? Ya memang ini istilahnya membandingkan hal yang langsung gitu ya. Keserupaan dulumat dengan nur diserupakan apa? Dengan dolal dan al-huda gitu. Iya. Jadi maksudnya kalau ini mau pakai bahasa kata yang lain, kitabun anzalnahu ilaika liyukhrijan nasa minad dolali ilal huda. Nah, gitu. Oh iya. Ya, kalau mau pakai kata yang aslinya, yang hakikatnya. Nah, tapi ini kan Allah menggunakan bahasa balaghah. Dalam hal ini bayan, dalam hal ini majaz, dalam hal ini majaznya isti'arah. Jadi nggak ada sepertinya. Karena ini bukan tasbih, hanya hubungannya adalah kemiripan gitu, keserupaan. Keserupaan dalam hal apa? Dulumat gelap dengan sesat dolal. Nah, itu kan serupa, mirip. Lalu nur cahaya dengan hidayah. Nah, itu yang miripnya ya. Jadi masing-masing dulumat dengan dolal miripnya, an-nur dengan al-huda. Ya, itu yang dimaksud keserupaannya. Bukan dulumat dengan nurnya, bukan. Kalau dulumat dengan nur kan itu bertentangan, ya, hal yang bertolak belakang. Tapi yang miripnya itu dulumat dengan ad-dolal kan mirip, ya. Iya. Nah, lalu an-nur miripnya dengan al-huda atau hidayah. Nah, inilah apa hubungannya karena musyabahah dalam arti keserupaan atau mirip. Ya. Memang seperti agak bersinggungan gitu ya antara majaz dengan tasbih, tapi mudah-mudahan kita bisa membedakan ya antara tasbih dengan ini majaz isti'arah. Iya. Mudah-mudahan ya. Baik, nah yang lebih menarik sekarang kita melanjut ke yang B ya. Ada namanya majaz mursal. Ya, mursal itu apa mursal? Nah, kalau tadi mah mirip ya, yang istiarah itu mirip, hubungannya kan mirip. Dulumat dengan dolal, an-nur dengan huda atau hidayah kan mirip tuh. Sekarang kalau majaz mursal hubungannya atau alaqahnya itu ghair musyabah, tidak saling menyerupai. Nah, itu tidak saling menyerupai ya. Tinggal itu aja. Jadi tidak saling menyerupai ya. Coba kita lihat sekarang. Ternyata ada subnya lagi. Wah, ada subnya lagi. Ini keren ini, baik ya. Sababiyah. Keren ya. Sababiyah. Ini sudah berarti ini satu Romawi, dua, satu biasa, B, lalu satu tanda kurung. Wah, ini keren. Apa itu? Sababiyah. Sababiyah ini ya, sababiyah.
Maksudnya apa sababiyah? Nah, itlaqus sababi, ini ada istilah nih, istilah dalam ilmu balaghah, dalam majaz ya, majaznya majaz mursal ya. Mursalnya adalah sumnya sababiyah. Itlaqus sababi, itlaqus sababi wa iradatul musabbabi. Wa iradatul musabbabi ya. Sengaja saya tulis yang asli tulisan Arab ininya biar nanti ini familiar ya. Apa itu itlaqus sababi? Artinya adalah menyebutkan penyebabnya atau sebabnya, menyebutkan penyebab sesuatu, wa iradatul musababi, sedangkan yang dimaksud adalah sesuatu yang disebabkan. Sedangkan yang dimaksud adalah sesuatu yang disebabkan. Ya. Bisa dipahami? Nah, ini aja definisinya sudah lumayan ya. Menyebabkan penyebab sesuatu. Jadi yang disebutkannya itu penyebab, sababnya. Itu yang sebab. Kalau yang dimaksudnya yang sesuatu yang disebabkan. Ini Baik. menyebabkan Ini kita memang agak abstrak ya, agak abstrak ya. Mendingan langsung ke contoh. Ini langsung ke contoh contoh. dulu biar dia menyebutkan. Nah, Apa-apa. adomat ini mah bukan Al-Quran ya, ini mah syair ya. Lagi. Adomat yadu fulanin indi. Adomat ini berarti madi yang menunjukkan pelakunya muannas ya. Tak nisakinah hiya ya. Iya. Adomat sungguh besar, adomat itu kan besar. Yadu fulanin, apa yadu fulanin? Tangan si fulan. Tangan si fulan indi di sisi. Indi di sisiku atau bagiku. Iya. Kenapa ini yadu? Bukan yada, bukan jadi. Karena ini adalah apa? Isi marfu. Berarti fa'ilnya. Ya, fa'ilnya ya. fa'il ya. Kenapa ini fulanin? Dia jadi majrur. Oh, idofat. Mudhof ilaih. Idofat. Mudhof ilaih ya. Idofat ya. Berarti yadu tangannya idofat itu kan? Ya, jadi tangan si fulan sungguh besar bagiku. Indi teh di sampingku. Keterangan tempat. Oh, dia butuh sama si fulan itu. Sungguh besar tangan si fulan di sisiku. Sungguh besar tangan si fulan di sisiku. Itu, ya. Ini yang disebutkannya apa? Tangan. Bantuan. Berarti itu apanya? Maksudnya tangan itu tangannya atau sesuatu yang disebabkan oleh tangan? Sesuatu yang disebabkan oleh tangan. Misalnya, Bapak Ibu ngasih ke saya sesuatu pakai tangan. Yang besar itu tangannya atau yang apa yang diberikan oleh tangan? Yang diberikan. Yang diberikan. Tangan tadi, Ustaz. Jadi tangan itu memberi. Iya, tangan itu kan penyebabnya memberi. Iya. Yang diberikan. Yang diberikannya berarti, yang disebabkannya maksudnya ya. Jadi berarti ini nikmat yang disebabkan oleh tangan si fulan, itu maksudnya. Nikmat yang disebabkan oleh tangan si fulan, bukan tangan hakiki ya, bukan. Iya. Tapi nikmat yang disebabkan oleh tangan si fulan itu, gitu. Oh, sungguh besar. Bisa dipahami? Coba ini memang perlu pelan-pelan ya. Dipahami, tapi kalau kita nggak ngerti gimana, maksudnya kita nggak punya apa ini vocabulary yang lengkap gitu loh. Ya, ini mudah-mudahan aja. Kalau tangan, memang contohnya begini di bukunya. Jadi ini tangan kan tangan ya relatif gampang lah kalau tangan kan. Kalau tangan relatif lebih sering lah digunakan ya. Jadi kan ini ada dalam masyarakat Arab itu kan jago-jago ini ya, jago-jago menyusun kalimat yang nggak polos gitu kalimatnya, tapi kalimatnya ada balaghahnya. Kalau di Padang banyak juga kayak gitu. Biasanya di Sumatera kan, Padang ya. Makanya ada berbalas pantun kan. Ya. Jadi ini ada yang buat kalimat bukan Al-Quran ini. Adomat yadu fulanin. Nah kalau adomatnya fi'il madi. Ya. Iya. Pelaku hiya. Ya. Lalu fa'ilnya apa? Yadu fulanin. Yadu fulani, tangan si fulan. Tangan si fulan. Maksudnya ini idofat. Asalnya yadun. Iya. Karena dia jadi mudhof, nggak boleh tanwin. Buang tanwinnya. Jadi yadun. Fulanin mudhof ilaih, idofat ya. Jadi sungguh besar atau besar begitu besar tangan si fulan indi di sisiku. Bagiku. Ya. Pertanyaannya apakah benar tangan yang dimaknainya? Bukan. Nah, ternyata bukan tangan. Tangan itu penyebabnya. Yang disebabkan oleh tangan apa?
kenikmatan, Pemberian. pemberiannya. Nah, Pemberian. berarti nikmat ya. Nikmat yang disebabkan oleh tangan. Tangan sipulan. Berarti Ustaz, ya kalau tangan ini bukan memberi tapi mengambil aja gitu loh. Kecil dong. Ini dalam Tangan konteks namanya. umum. Ini dalam konteks yang umum gitu Bu Tangan Tati. panjang. Biasanya orang itu kalau memberi pakai tangan Tangan. kan. Ambil Bisa. juga. Ada tangan Ya. panjang Ustaz, Enggak, itu sekarang pencuri. konteksnya untuk ini dulu. Ya, ini memang bisa juga ngambil ya, tapi kalau buat orang Arab ya ibaratnya dengan yadu fulan itu berarti konteksnya ini dia memberi kan. Memberi. Yes. Kalau memberi kan tangan di atas, ya berarti ini yang Iya. dulu-dulu, yang di atas dulu. Jadi berarti si fulan itu memberi. Memberi. Kalau yang menerima berarti di bawah. Kalau Di bawah. ngambil maka di bawah kan. Nah, gitu. Jadi ini yang dimaknainya yang utamanya dulu, bahwa tangan itu biasanya untuk memberi. Yang disebabkan oleh tangan apa? Nikmat. Apapun nikmat itu, ya apapun pemberian itu pasti nikmat. Nah, inilah dalam konteks ilmu balaghah adalah majaz. Kita harus dilewati mana majaz tangan ini. Ustaz, tunggu dulu Ustaz, sebentar iya. Ustaz. Ustaz kan artinya sungguh besar tangan si fulan di sisiku. Ya. Sedangkan yang fa'ilnya adalah yadu fulan. Ya. Bukannya tangan si fulan sungguh besar bagiku. Bukan kayak gitu. Ya, jadi maksudnya gini, tangan si fulan kan fa'il. Yes. Begitu besar bagiku gitu. Bagiku, iya. Ya, tangan si fulan itu fa'il, yadu fulan, adomat begitu besar atau sungguh besar indi bagiku. Nah, maksudnya ini balaghahnya jangan dimaknai asli tangan. Oke, ya. Ya kan? Iya maksudnya balaghah. Jadi pemberian si fulan, nikmat yang dari si nikmat dari si fulan itu sungguh besar bagiku gitu. Ya, Jadi nggak pemberian. boleh tangan. Jadi tangannya harus dilewati ya mananya. Iya. Jadi tangan ini harus dilewati mananya. Kepada apa? Kepada an-nikmah atau an-nikmah, kepada kenikmatan. Nikmat yang disebabkan oleh tangan si fulan itu. Maksudnya apa? Pemberian si fulan itu, gitu ya. Atau bantuan mungkin ya Ustaz. Bisa bantuan ya. Bantuan bisa. Ya. Biasanya kan ya kalau tangan itu kan memberikan bantuan. Bisa dipahami ini balaghahnya? Yep. Nah, ternyata antara tangan dan kenikmatan tadi itu nggak mirip gitu. Nggak ada kemiripannya. Tangan dan nikmat atau dan bantuan itu nggak mirip. Beda tadi dengan dulumat, sesat, gelap dengan sesat kan mirip. Ada Gelap dengan sesat, terang dengan hidayah. Nah, itu mirip yang tadi istiarah itu. Ya. Kalau ini mursal nggak mirip ini, nggak ada kemiripannya. Tapi adalah mursalnya adalah sababiyah. Ya. Yang disebutkannya adalah penyebabnya atau sebabnya, yang dimaksudkan adalah musabab yang disebabkan. Gitu. Bisa dipahami ya? Iya, insyaallah. Nah, jadi nggak boleh tangan aja. Maksudnya tangan itu apa? Tangan itu maksudnya apa? Majaz untuk apa? Pemberian atau nikmat atau bantuan dari si fulan itu, dari tangan si fulan itu. Oke, ini contohnya kan ini Ustaz, yang di Al-Quran kira gimana tuh Ustaz? Nah, yang di Al-Quran nanti, biasanya memang Bu Elva, sahabat sekalian, buku-buku balaghah itu, biasanya memang ngebahas syair. Maksud saya, adapun untuk nyari di Al-Qurannya, memang itu harus kita cari lagi buku yang lain yang khusus ngebahas majaz dari Al-Qurannya gitu. Nah, itu kendalanya, dinamikanya gitu. Ya. Gitu. Ya, rata-rata untuk untuk kitab-kitab balaghah itu biasanya ngebahasnya syair. Ya. Nah, untuk mencari Al-Qur'annya sendiri itu perlu lagi referensi yang lain gitu ya. Baik, kita coba sekarang ini. Tuh ini aja langsung ke nomor 2, Bu Elva. Kira-kira enggak, maksudnya sebelum itu, kira-kira ada enggak bukunya yang membahas balaghah itu tentang Al-Qur'an aja? Nah, ada enggak? Saya juga ini masih mencari ini Bu Elva. Oke. Karena apa? Karena memang ini perlu bahasan khusus. Jadi rata-rata saya lihat-lihat di beberapa buku balaghah, memang contohnya itu syair biasanya. Gitu. Seperti ini sababiyah syair. Nah, ketika nanti ke Al-Qur'an, ya memang kita harus nyari lagi referensi ini. Harus nyari lagi referensi. Dan saya nggak berani ngasih contoh langsung karena harus ada referensinya, gitu.
Oke. Misalnya ayat yang mana ini yang kategorinya sababiyah gitu. Nah, saya Iya, harus cari itu saya. ya. Jadi Hmm. nanti sama-sama kita harus nyari referensi ya. Yang jelas ini teorinya, balagonya ada majaz mursal, sababiyah, ya. Nah, makanya ini harus ada, bisa jadi nanti di kitab tafsir, bisa jadi Oh, di kitab iya, tafsir, iya. ya, bisa jadi. Baik. Nah, jadi saya ini masih mencari contoh sababiyah untuk apa majaz mursal ya. Nah, kita lanjut aja dulu ya, biar ini mudah-mudahan nanti ada informasi lagi. Nah, sekarang majaz mursal yang kedua adalah apa? Musababiyah. Majaz mursal yang kedua adalah musababiyah. Maksudnya apa? Musababiyah itu kebalikan dari yang tadi. Yang disamakan. Yang disebabkan. Yang Ya. Jadi kalau tadi ya. masababiyah, yang ditulisnya penyebab, yang dimaksud adalah yang disebabkan. Kalau ini kebalikannya, musababiyah. Itlaqul, nah kebalikannya aja. Itlaqul musababi wa irodatus sababi. Maksudnya apa? Itlaqus sababi itu adalah yang disebutkannya adalah musababnya, sesuatu yang disebabkannya. Wa irodatus sababi, sedangkan yang dimaksud adalah sesuatu penyebabnya. Sababnya, penyebabnya. Berarti ini kebalikan dari yang tadi ya. Jadi yang disebutkannya adalah yang disebabkan, musabab itu yang disebabkan, sedangkan yang dimaksud adalah penyebabnya. Kebalikan dari yang tadi. Kebalikan ya. Baik, mungkin ini masih abstrak. Kita coba lihat contoh. Kita lihat contoh ya. Sama unabata. Amtorot. Nah, ini sebetulnya apa? Ta'ni sakinah sebetulnya ya. Yes. Amtorot. Yep. Akhrojat gitu ya. Ya. Jadi ini fi'il madi yang pelakunya hiya. Yep. Ya. Sekarang ada as-sama'u. Apa sama'u? Langit. Langit. Langit ini i'rabnya apa? Marfu. Marfu. Yes. Kalau ada isi marfu setelah fi'il, maka dia fa'il. Jadi Berarti dia langit fa'il itu dari digenderkan mu'annas. Langit yes. itu digenderkan mu'annas. Ya. Ya. Ini memang bukan Al-Quran. Ini syair ya. Anggap ini syair. Langit, apa amtorot itu? Mengucurkan. Mengucurkan turun. Langit menurunkan atau mengucurkan. Ya. Mengucurkan apa ini? Air. Nabatan. Nabatan. Tumbuh-tumbuhan. Nabatan kan nabati, tumbuh-tumbuhan. Bukan ya. Ya. Jadi langit mengucurkan tumbuh-tumbuhan. Coba, langit mengucurkan tanaman. Ada tersembunyi, Ustaz. Langit mengucurkan tanaman. Ya. Kita jangan menilai kalimat ini salah, jangan sekarang. Tapi apa? Harus nanya dulu ke yang nulis kalimat ini. Maksudnya apa ini? Gitu. Karena bisa jadi yang nulisnya sudah ini balago, lagi praktek balago yang nulisnya. Kalau menurut kita kan kalimat ini salah ya. Iya. Masa langit mengucurkan tanaman? Salah menurut kita yang belum belajar balago. Ya. Ternyata ini ya ada majaz. Iya. Logikanya mungkin nggak langit mengucurkan tanaman? Tidak, karena langit menurut air turun dari langit. Langit mah di mana-mana mengucurkan air. Hujan. Oh, berarti nabatan ini harus dilewati maknanya. Makna nabatan itu kan tanaman, tumbuhan, harus dilewati. Nah, ini yang disebutkannya adalah tanaman, ya. Yang disebutkan adalah tanaman. Lalu yang dimaksud apa? Hujan. Nah, tanaman itu tumbuh secara dohir karena apa? Karena air. Karena air. Berarti penyebab tumbuhnya tanaman itu apa? Antara lain air. Alma'u atau alma'a. Ya. Yang ditulisnya nabatan, sesuatu yang disebabkan dia tumbuh, padahal yang dimaksud adalah penyebabnya. Apa penyebabnya? Air. Alma'a.
dalam konteks ini apa balago ini orangnya pintar berarti yang nulis ini. Karena apa? Karena dia lagi menggunakan majaz. Majaznya mursal, ya. Yang ditulisnya nabatan tanaman, yang dimaksudnya adalah alma'a, air. Musababahnya. Ya, ternyata di sini yang ditulisnya adalah apa? Musababah. Musababnya, Musababah ya. itu nabatan yang disebabkan. Maksudnya adalah sebab. Sedang yang dimaksud adalah sabab, Ya, ya. sebabnya atau Ya, penyebabnya, Ustaz. gitu. Jadi musabab itu yang ditulisnya, musabab itu tadi, musababiyah itu yang ditulisnya, nabatan. Nggak mungkin langit menurunkan tanaman, nggak mungkin. Oh, ini sudah harus dilewati maknanya, ya. Jangan nabatan tanaman, tapi apa? Oh, penyebabnya. Tanaman itu tumbuh apa? Adalah air. Sekarang kita buktikan, kalau tanaman nggak disirami air, gimana? Mati. Ya, mati Pak Ustaz. Mati. Layu. Berarti syariatnya tanaman itu tumbuh antara lain karena ada air, disiram air. Ayo. Ya. Nah, ini sudah apa? Hujan adalah penyebab tumbuhnya tanaman. Penyebab ini ya. Nah, majaz, mursal, musababiyah, ya. Musabab. Musababiyah ini ya, musababiyah ini. Setidaknya sekarang wawasan kita kan jadi ada lagi yang baru ya. Bahwa nanti dalam Al-Qur'an bisa jadi ada yang ini, walaupun contohnya masih harus dicari ini, karena masih harus ada referensi yang lain. Dan saya cari ada 2 kitab balaghah, berarti 3 ya, tiga kitab balaghah ini contohnya qadarullah memang contoh apa? Contoh syair. Tuh pada ini juga terjemahan lengkap. Tapi qadarullah contohnya syair. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Nah mungkin nanti kita harus cari ya, harus ada referensinya gitu. Kita nggak bisa semena-mena, wah ini musababiyah, nggak bisa. Harus ada referensi. Tapi setidaknya bahwa ada teori majaz mursal musababiyah gitu ya, musababiyah. Jadi pahami ya? Bisa. Ustaz. Alhamdulillah ya. Nah seperti ini ya, majaz itu. Sampai 2 hal ini bisa ada yang ditanyakan? Tinggal contohnya aja ya nanti ya. Tinggal contohnya aja. Kalau teorinya mah Nggak ada contoh insya Allah bingung mudah Ustaz. ya. Karena memang contoh di Al-Qur'annya memang harus dicari ya. Tapi dari contoh kalimat ini bisa dipahami kan ya? Contoh dari amtorotis sama unabatan. Nah ini nabatan ini majaz ya. Nggak boleh dimanai mana asli. Karena nggak mungkin langit menurunkan tanaman. Nggak mungkin. Oh ini sedang berbalagoh ini ya. Ustaz. Ya, Bu Juzma. Ustaz. Silakan Bu Juzma. Pernah kita tuh baca tuh Allah menurunkan rezeki dari langit itu Ustaz. Ada itu di Al-Qur'an. Tapi saya tidak ingat apanya. Ya. Tapi kira-kira begitu. Bisa jadi itu sudah unsur balagoh. Ya. Bisa jadi ya dari seperti langit ya. itu. Kan yang Allah turunkan itu dari langit itu kan adalah Ya, air ya. Air hujan ya. Dari air itu kan coba kita sekarang ke pertanian. Kalau orang bercocok tanam ketika turun hujan, tanaman tumbuh. Tanaman tumbuh dipanen. Ketika dipanen dapat uang, dijual dapat uang. Rezeki kan Rezeki. Iya, seperti itu ya. Tapi tetap contohnya nanti harus dilihat contohnya plus disandingkan dengan tafsir bahwa ya biar mananya pas gitu ya. Ya, berarti proses itu yang dimajaskannya tuh Pak. Ya. Itu dari langit itu rezeki proses yang dimajaskan. Ya, kalau itu yang jelas itu juga pasti majaz itu juga ya. Si rezeki tadi adalah majaz ya. Cuman majaznya nanti apakah kalau itu kan umum ya. Tadi umum. Bukan masalah tanaman, tadi mah umum ya. Tadi mah umum kalau contoh rezeki itu kan semua orang bisa dapat rezeki bisa. Kalau dia misalnya pedagang, dia itu petani, dia peternak apa kan umum ya gitu. Baik. Mudah-mudahan nanti segera ketemu ininya ya, segera ketemu contoh Al-Qur'an untuk 2 hal ini ya. Baik. Kita lanjut aja dulu untuk majaz mursal jenis ke-3. Mudah-mudahan ini ternyata ini alhamdulillah ada contohnya. Jadi alhamdulillah ini ada contohnya. Dari langit rezeki Ustaz. Ya. Surat 40 ayat 13.
Alhamdulillah. Ini berarti dari Jumpa ya sumber yang Ustaz lain langsung. ini, ya. Ini dari sumber yang lain, ya. Kalau dari buku yang pengantar balago memang nggak ada, tapi berarti ini dari sumber yang lain. Wa yunazzilu, apa yunazzilu? Diturunkan, dia menurunkan. Nazala yunazzilu. Yunazzilu pola Dia fa'ala. menurunkan. Fa'ala yufa'ilu. Ilu, fi'il mudhari. Fa'ala yufa'ilu. Ini fi'il Diturunkan. mudhari aktif atau pasif? Yunazzilu, yufa'ilu. Aktif. Aktif. Aktif Ustaz. Pasif. Pasif. Aktif. Menurunkan dia. Yunazzilu, Ustaz. Yunazzilu. Yunazzilu aktif. Aktif. Kalau pasifnya yunazzalu. Ya, Ya, tapi yunazzalu. Kalau pasifnya yunazzalu. Masjid, Yufa'alu. ini Ini masjid, yunazzilu. tadi yunazzalu, Ustaz. Yunazzilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Nazzala Nazzala yunazzilu. yunazzilu. Ya. Menurunkan. Sedang menurunkan. Akan menurunkan. Selalu menurunkan. Siapa yang menurunkannya ini? Cari failnya. Allah. Minas sama'i Ada yang dohirnya? Coba yang marfu ada yang marfu? Nggak ada yang dohirnya, Ustaz. Itu Nggak ada Allah yang Ustaz. dohir. Berarti dari Berarti situ dia. dia huwa. Huwa. Ya. Yes. Berarti dia menurunkan. Nah, Ya. failnya adalah domir yang tersembunyi pada kata yunazzilu. Huwa. Wah. Iya. Dia menurunkan. Menurunkan. Sedang menurunkan. Akan menurunkan. Selalu Dan menurunkan. selalu menurunkan kepadamu. Lakum kepada kalian. Yes. Ya. Minas Kepada sama'i. kalian. Dari langit. Menurunkan dari mana? Dari langit. Minas sama'i. Dari langit. Rizqu. Kemana? Nggak usah disebutin. Pasti dari langit ke bumi ya. Iya. Ya. Nggak usah disebutin ilal ardinya. Iya. Tapi sudah pasti dari langit ke bumi. Sekarang, apa yang Allah turunkan? Rezeki. Rizqon. Ya. Rizqon itu rezeki. Rezeki. Rizqon ya. Baik. Ya. Rezeki itu kan biasanya apa yang dirasa, apa yang dipakai, apa yang dipegang gitu kan ya. 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 Kan gitu. Biasanya rezeki itu kan bermakna fisik ya. Nah, tapi di sini ternyata ya yang disebutkannya adalah rezeki. Kan yang disebut rezeki ya. Ya. Sedangkan yang dimaksudnya apa? Kalau dari langit itu apa beras turun, Air biasanya Ustaz. apa pakaian turun, apa uang turun dari langit itu atau air? Air. Air nggak, Ustaz? Air, hujan. Tuh, alma. Jadi ini adalah Al-Quran ya. Yes. Nah, kalau ini Al-Quran. Ya, Oke. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Rizqalakum. Ya, berarti rezeki ini adalah apa? Yang disebabkannya. Iya. Sedangkan penyebabnya apa? Air. Air. Hari ini air hujan bermanfaat nggak? Jadi rezeki nggak? Jadi rezeki. Baik. Hujan akan menghasilkan rezeki. Sekarang dalam konteks biar langsung aja pertanian ya. Ya. Tadi sudah jelas bahwa tanaman itu kalau ditanam perlu apa? Disiram. Siram. Kalau disiram dia tumbuh. Ya. Tumbuh nanti setelah dibubuk juga akan berbuah. Berbuah dipanen itu nanti dijual menghasilkan income, pendapatan. Rezeki enggak? Rezeki. Rezeki bagi petani. Bagi yang lain rezeki enggak? Bagi yang lain? Iya Ustaz. Rezeki juga. Sekarang kita misalnya lagi musim kemarau, gersang. Kalau gersang itu kan harus kita siram ya, biar agak adem. Kita nggak punya air, airnya harus beli nggak? Beli. Harus beli pakai uang. Ini tiba-tiba hujan, berarti rezeki hujan itu. Ya, enggak dibeli. Nggak usah dibeli. Coba sekarang kita bandingkan ketika musim kemarau, yang buat hujan buatan perlu berapa miliar sekali hujan buatan? Iya. Habis garam Ustaz. Bermiliar-miliar untuk bikin hujan. Ya. Berarti hujan itu apa? Rezeki. Jadi di sini adalah musababiyah. Yang ditulisnya rizqon adalah yang disebabkan, sedangkan yang dimaksud adalah alma, ya. air sebagai penyebabnya. Ya.
Bisa dipahami ini? Ya, Ustaz. Insyaallah. Jumpa langsung, Ustaz. Contohnya. Langsung contohnya ya seperti yang tadi Iya, Bu Ustaz. Juzma sampaikan. Ya. Ya. Nah, ini sumbernya dari yang kita belain. Saya apakah dari Al-Itqan atau dari apa ini? Ini musababiyah ya. Bisa dipahami dengan contoh ini ya. Yap. Ya, Ustaz. Kenapa Allah nggak langsung menyebut al-ma'? Nah, itu mah sudah prerogatif Ya, Allah. Ustaz, Berarti ya. Allah sedang berbalagoh ini. Ya, Itulah bahasa Al-Quran, ya, Ustaz. bahasa Al-Quran. Kan Al-Quran itu kan nggak polos-polosan, enggak. Ada balagohnya. Ya, ada balagohnya. Dan balagohnya baru dua ini ya. Majaznya, mursalnya. Ada sababiyah, ada musababiyah. Yang ditulisnya musababiyah yang disebabkan. Sedangkan yang dimaksud adalah penyebabnya, yaitu Sebabnya, alma. sebab. Ya. Sebabnya atau penyebab. Alhamdulillah. Nah, kan jadi nambah wawasannya ya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Baru dua ini ya mursalnya ya. Nanti menarik semakin. Nah, sekarang ini lagi ya. Kita lanjut aja ya, karena ini mudah ya. Ya, lanjut. Ya. Nah, jadi berarti memaknai Al-Quran nggak boleh secara letterlek misalnya ini. Ya harus ada. Ada apakah ada tasbihnya, apakah ada majaznya gitu ya. Ya, ya, Ustaz. Sudah dua ya. Majaznya juga apakah sebab atau musabab. Nah, gitu ya. Sebab. Ya. Subhanallah, Masya Allah. Baik, kita sekarang lanjut. Ternyata nomor 3. Berarti Juz'i. majaz Sebentar, mursal Ustaz, nanti, ketiga. Ustaz. Sebentar, nanti dibalik sebentar, Ustaz. Oh ya, Lupa ada catat sedikit. ya. Ah. Surat 40 ayat 13. Al-Ghafir berarti ya 40. Ya, ya, Ustaz. Ya, baik. Nah, jadi kalau apa? Kalau ilmu nahunya kan tadi yunazilu fi'il mudhari. Ya. Iya. Fa'ilnya huwa. Lakum jar majrur. Kan jar majrur itu ada la, ada li ya bisa. La Ya. bagi ya. Iya. Nggak likim, nggak likum, nggak likim ya. Tapi ini la, lakum. Ya, ya. Lakum. Minasamai ini adalah apa? Jar juga. Jar majrur. Jar Jar majrur. Min itu kan bisa juga maknanya at-tab'id sebagian. Kan Sebagian, hujan nggak ya. di seluruh langit kan ya. Nggak seluruhnya, Ustaz. Ya, Berarti betul. bisa at-tab'id ini ya, sebagian langit maksudnya. Ya, ya, ya. Makanya ada hujan lokal kan. Kadang di Bandung juga di sini hujan, di sana belum tentu hujan. Ya, Karena ya. kan minas samai dari sebagian langit. Ya. Ya. Rizgon apa rizgon? Ini adalah dipakai, ya, Ustaz. ya berarti bisa objek ya ini ya. Rizgon Jadi kan sebagai apa, maf'ul. Ustaz? Ya. Sebagai apa, Ustaz? Ini mansub ya, berarti mansub ini bisa sebagai objek ya. Jadi bisa begini ini. Maf'ul bih bukan? Maf'ul bih ya. Ustaz. Bisa maf'ul Ya. bih. Wa yunazzilu rizqan lakum minas samai, bisa gitu. Iya, ya. Tapi Allah menyusunnya seperti ini. Terus kan di belakang. Di belakang ya. Ini berarti fokusnya bagi kalian dan lagi dari langit. Nah, kalau sudah pasti Ya. kalau dari langit itu apa? Hujan. Rezeki. Hari ini menyikapi hujan gimana? Ada banjir nggak hari ini dengan hujan? Ada. Ada ya. Kalau hari Ada. ini banjir, kalau hari ini hujan menyebabkan banjir, salah Allah, salah manusia. Salah manusia. Ustaz. Salah manusia, kenapa hutan digundulin? Iya. Asalnya hujan itu rezeki. Ya. Kalau hari ini hujan jadi banjir, bukan salah Allah. Salah manusia. Serakah. Bukan nggak tahu, bukan. Kita dari SD sudah belajar reboisasi. Sudah belajar banyak hal tentang ilmu bagaimana cara ini hutan. Hutannya digundulin. Ya. Ditambang berlebihan. Akhirnya apa, Mbak? Banjir. Baik ya. Kita lanjut sekarang juz'iyah. Apa? Juz'iyah. Iya. Juz'iyah. Bagian. Juz itu kan sebagian. Al-Quran berapa juz? Bagian. 30 juz. Juz itu kan bagian ya. Nah, maksudnya apa ini? Itlaqul juz'i ya, wa iradatul kulli. Itlaqul juz'i yang dimaksud adalah sebagian, menyebut sebagian atau bagian dari sesuatu. Wa iradatul kulli, sedangkan yang dimaksudnya, yang dikehendakinya adalah kulli, keseluruhan. Keseluruhan. Oh, sebagian tapi seluruhnya, Ustaz ya. Yang ditulisnya sebagian, yang dimaksudnya keseluruhan. Makanya kalau mahasiswa itu kuliah kan? Kuliah. Iya. Jadi kalau mahasiswa itu membahasnya keseluruhan, komprehensif gitu. Kuliah. Kan ada kuliah kan mahasiswa kan? Kuliah. Iya, Ustaz. Kuliah itu keseluruhan, menyeluruh gitu. Dalam konteks balaghah, yang ditulisnya adalah juz'i, bagian sesuatu.
Wa irodatul kulli yang dimaksud adalah apa? Adalah semuanya. Keseluruhan. Kalau ini ada contohnya. Maksudnya di Al-Quran juga ini relatif apa? Relatif ini. Langsung aja ini ke Al-Quran kalau ini. Tabat ya. Surat Al-Lahab ya. Hmm. Tabat yada abi lahabi wa tab. Abi wa Tabat binasa. Siapa yang binasa? Yada. ya ada tangan. Kedua tangan. Kedua tangan. Abi lahabin. Kenapa ini abi bukan abu? Ah, kalau abi itu marfu mansub majrur. Abi Majrur. majrur. Kenapa majrur? Diidopatkan dengan yada. Ya. Jadi ini idopat. Yada abi itu idopat. Tangan Nabi. Kemudian lahabin apa? Kenapa ini lahabin? Kasrah majrur. Dapur ilaih, Ustaz. Idopat juga. Jadi ini idopat bertingkat. Yada abi itu idopat. Ya. Abi lahabin itu idopat. Nah, berarti ya yada abi lahab ini adalah satu kesatuan. Nggak bisa dipisah. Karena ini idopat bertingkat. Seperti Maliki Yaumiddin. Nah, kalau yada ini apa? Yada itu adalah apa? Marfu ini ya. Kedua tangan. Ya. Tapi kedua ya hilang nunnya Ustaz ya. Kedua Ya. ya dani. Asfunun. Ini adalah yada itu yadun asalnya. Ya. Tapi kan Yadun dua jadi tangan yadani. Ustaz. Ya, betul. Yadani. Berarti ini adalah nunnya dibuang. Dibuang Ustaz. Asfunun. Hadfunun, membuang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Watab. Dan watab harus agak ditahan ya, baknya karena ini tasydid. Iya. Tabat yada abi lahabi watab. Ustaz. Agak didiamkan dulu ya, Watab. satu ketukan. Tab. Tabba. Enggak. Dan benar-benar binasa dia. Pertanyaannya, sudah dipahami ini kalimatnya, ayatnya? Binasalah kedua tangan Abu Abi Lahab. Lahab. Binasalah kedua tangan Abi Lahab. Dan binasalah dia. Bisa dipahami kalimatnya? Bahwa yang binasa itu kan tangan, ya? Iya. Tapi tidak hanya tangan. Ustaz, ya. Nah, yang dituliskan tangan. Sekarang saya tanya, memang Abu Lahab belum masuk neraka kan? Masih di alam barzah ini kan? Ya. Tapi nanti yang masuk neraka itu hanya tangannya aja gini masuk nerakanya? Enggak Ustaz, keseluruhan. Apa Keseluruhannya. keseluruhan badan? Potong. Nah, inilah sudah bahasa balago. Kan Abu Lahab itu saudaranya Nabi Muhammad kan paman. Paman. Cuman karena kebencian, ya. Karena dia nggak nerima yang jadi Nabi itu Nabi Muhammad. Harusnya kan, ya. Dia kaya, petinggi gitu ya. Nah, dia nggak mau menerima. Makanya apa? Ketika dikumpulkan ya, kafir Quraisy itu ternyata malah ini. Hanya untuk hal ini kamu mengumpulkan kami, celaka kamu Muhammad. Nah, akhirnya turun ayat. Yang celaka matabat yada abi lahabi wa tab. Yang ditulisnya yada, ya. Yadun itu tangan, kalau dua yadani. Ya. Karena ini diodofatkan, nunnya dibuang, hadzfun nun. Yang disebut adalah kedua tangan. Sedangkan yang dimaksud adalah seluruh tubuh. Yang dimaksud adalah seluruh tubuh. Ya, jasadnya. Seluruh. Berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa dipahami ini balaghahnya? Iya, Ustaz. Jadi makna tangan ini harus dilewati. Harus dilewati. Menjadi makna apa? Jasad atau tubuh gitu ya. Bisa Si dipahami? Abu sendiri. Ya. Kalau Abu Lahabnya ini kan gelar ya. Abu Lahabnya gelar. Jadi semua hal tentang Abu Lahab itu binasa gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Atau keseluruhannya. Nah, ini yang ditulisnya ya ada tangan. Kan tadi juga ya ada tangan kan ya. Ini juga tangan. Iya. Tuh beda-beda ya. Yang ditulisnya tangan tapi beda konteks, beda makna, beda majaz ya. Kalau ini mah juz'iyah. Yang dituliskannya sebagian, kan tangan sebagian ya, bagian dari tubuh. Tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya. Kulliyah yang dimaksud. Dengan contoh ini bisa dipahami? Insya Allah. Alhamdulillah ya.
Kalau ini ada contoh misalnya di Al-Quran satu saya itu musaddiqan lima baina yadai. Bukan. Musaddiqul lima baina yadai. Kalau itu ada baina yadai, ya. Antara. Di antara, kalau itu baina yadai itu di antara keduanya. Tidak termasuk majas mursal ini, Ustaz. Nanti harus dilihat dulu, Pak. Oh, oke. Ya, harus dilihat dulu. Baik, kita coba lagi ini mudah-mudahan. Nah, ada contoh lagi berarti ini. Surat 88 ayat 88. Ayat 8, maaf. Surat 88 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ini Al-Qur'an. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajibah. Tunduk. Wujuhun apa wujuh itu? Wajah-wajah. Wajah. Wajah-wajah maksudnya banyak wajah, berarti banyak orang ya. Ya. Banyak orang. Yauma idin, pada hari itu, naimah. Apa naimah? Memperoleh kenikmatan. Kenikmatan berseri-seri. Kan naimah itu nikmat. Naimah yang mengalami nikmat gitu. Iya. Yang mengalami nikmat. Tapi di sini jadi berseri-seri ya. Padahal maksudnya nikmat ini ya. Wajah-wajah, maksudnya banyak wajah pada hari itu, yauma idzin naimatun ya. Memperoleh kenikmatan. Coba. Ya, ini naimah isim fa'il ya, betul. Tapi dijadikan gender muannas ya. Naimatun ya. Tuh, berarti Allah itu meninggikan perempuan. Isim fa'ilnya ini apa? Di perempuan kan ya. Naimatun, naimat. Pertanyaannya adalah wujuh itu kan wajah. Yang memperoleh nikmat itu hanya wajahnya aja gitu. Tidak. Nah, di sini yang ditulisnya adalah juz, wajah, sebagiannya. Yang disebutnya adalah wajah. Kan wajah itu bagian dari tubuh, dari keseluruhan tubuh. Wa irodatul kulli, sedangkan yang dimaksud adalah apakah hanya wajah yang nikmat, memperoleh nikmat itu? Kan tidak. Tapi seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, semua merasakan kenikmatan. Yang dimaksud adalah seluruh tubuh, ya, atau jasad. Ya. Kerasa ini balaghahnya, majaznya? Iya. Jadi jangan hanya dimanai wajah. Kalau yang dimanai wajah, atumanya masuk ke surganya cuma wajahnya doang. Iya. Sebagaimana tadi tangan Abu Lahab, masa yang masuk nerakanya cuma tangan doang? Kan semuanya. Inilah wilayah-wilayah balaghah, bayan, majaz, majaznya majaz mursal, ya. Nah, mursal itu maksudnya mursal itu nggak ada kemiripannya, nggak ada. Antara wajah dengan badan dengan jasad nggak ada kemiripannya. Tapi ini mah adalah juz'iyah, ya. Juz'iyah itu menyebutkannya sebagian dari sesuatu itu, sedangkan iroda yang dikehendakinya adalah kulli al-kulli, keseluruhan. Bisa dipahami sampai sini? Ya, insya Allah. Makanya kan ada yang, oh iya silakan. Ayat yang nomor 2-nya, Ustaz. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Sama itu, Ustaz ya? Ya. Itu karena masih di ayat di surat yang sama ya? Ya. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Khashi'ah. Memang yang takut itu apakah hanya wajah? Iya, sama itu ya. Memang tercermin ketakutan itu kan di wajah. Ya. Nampak di wajah. Ketakutan itu kan nampak di wajah. Tapi kan yang takut kan semuanya. Tangannya juga gemeteran kan kalau takut kan. Badannya juga wah lemas segala macam. Nah, itu juga apa? Wilayah-wilayah majaz. Ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, ya. Tertunduk. Khashi'ah itu takut, ya. Ya, kalau ini relatif inilah banyak ya. Contoh juz'iyah itu relatif banyak. Dari dua contoh ini aja kan ya bisa jadi relatif banyak. Tapi kalau sabab sama musabab tadi masih harus kita ini ya. Khususnya yang sabab ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ini? Nanya dikit, Boleh, Bu Teti. Kebetulan nggak dibahas tadi dalam surat Tabat Yada itu kan ada ayat keberapa itu istrinya yang membawa kayu bakar. Oh iya. Nah, itu kayaknya majas juga deh, cuma termasuk kemana ya? Wa mar'atuhu yang itu ya? Ya, wa amratuhu hammalatal hatab.
Nah, surat apa barusan teh? Surat Al-Lahab. Al-Lahab ya, masih Al-Lahab ya. Baik. Eh, Soalnya nggak mungkin juga lah waktu ada neraka ya. api menyala-nyala terus ada yang bawa kayu bakar lagi kayaknya aja. Imro'atuhu ya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum masad. Ya, pembawa kayu bakar. Nah, ternyata pembawa kayu bakar itu juga itu bisa majaz. Cuman majaznya kemana? Nah, atau kinayah malah. Istrinya Ya, ikut-ikutan ya, ya, Ustaz. ya. Tapi itu nanti lain aja Bu nanti ya, karena ini belum ada di yang ini, belum ada di 3 ini. Oh Karena iya. dia itu apa? Wa mar'atuhu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Nah, berarti Berarti belum masuk, mana-mana sih juga belum Ustaz, ada ya. majas Ya, juga mungkin Ustaz ya. tapi belum ada yang di sini ya. Mana-mana sih. Nah, belum ada juz'iyah juga bukan gitu ya. Contohnya. Iya, kayaknya Ya, belum tapi ada. itu pasti ada balaghahnya. Pasti Ya. ada balaghahnya ya. Baik. Sekarang kita masih ada lagi juz'iyah nih, coba. Warka'u ma'arraki'in. Surat 2 ayat 3. Nah, ini masih dekat nah ya. Warka'u. Kalau diurai jadi gimana? Wa. Jadi dibaca apa ininya? Huruf Wa irka'u. Irka'u. ya. Roka'a yarka'u. Irka. Kata jama irka'u. Rukulah kalian. Asalnya ditujukan untuk laki-laki, tapi kalau tidak diikuti perempuan berarti ini untuk keseluruhan. Ya, keseluruhan. Rukulah iya. kalian para laki dan perempuan, gitu ya. Kan harus singkat padat. Iya. Padat. Singkat tapi padat, ya. Warka'u, rukulah kalian, asalnya laki, tapi ini meliputi perempuan. Ruku ya bersama siapa? Ma'arrakiin, Sama orang bersama orang-orang yang ruku. Ya, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ruku itu apa? Ruku itu ya ruku, ya, ruku. menundukkan kepala kan, Ya, sholat juga. menjadi ruku gitu. Pertanyaannya, apakah ini maknanya ruku doang Sholat. atau harus dilewati ruku ini? Enggak. Sholat. Lewati. Yang disebutnya ruku. Sekarang, ruku itu juz dari sholat, bukan bagian dari sholat, bukan ruku itu. Iya. Bagian Nah, dari sholat. ruku itu bagian dari sholat. Jadi yang disebutnya adalah ruku, juz'iyah atau juz ya. Juz'iyah sebagian, wa iradatul kulli, sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhannya. Kalau ruku itu ada pada apa? Ada sholat. Ada pada sholat. Ya. Jadi ini sudah balago. Kalau ini hanya dimaknainya hakiki, berarti kita cukup ruku aja, udah ruku aja. Ruku aja Ustaz. Ya. Nggak usah baca Fatihah, nggak usah apa, ruku. Udah. Kalau ini dimaknai hakiki. Karena ini majaz, lewati makna rukunya, mana hakikinya, mana denotatifnya lewati. Nah, ternyata ruku itu bagian dari aktivitas ibadah sholat. Berarti harus dilewati rukunya. Menjadi bermakna apa? Kulliyah, keseluruhannya. Yaitu apa? Sholat. Jadi Allah itu kan kalau misalnya apa? Kalau perintah sholat itu nggak hanya dengan menggunakan kata-kata sholat, enggak. Nggak usah akimi sholat aja gitu ya. Nggak hanya tegakkan sholat aja, enggak. Tapi variasinya ini apa? Warka'u ma'arrakiin. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Dalam arti, sholatlah kalian bersama dengan orang-orang yang sholat. Variasi enggak dari sisi diksi ini pemilihan kata? Kan variasi ini ya. Enggak melulu waqimus sholah gitu, enggak hanya menegakkan sholat, enggak hanya itu kalimatnya. Kan harus variatif ya. Nah, dalam konteks ini Allah menggunakan kata ruku, warka'u. Roka'a yarka'u ruku'an. Roki. Nah, kalau roki'unnya ini kan apa? Roki'innya isim fa'il. Ya. Coba dari sisi pembacaan.
Warka'u ma'arraki'in. Ini kan mirip-mirip ya, karena ini saudara. Irka'unya adalah fi'il amr, roki'innya isim fa'il yang dijadikan jamak mudzakkar salim. Ya, itulah kehebatan bahasa Arab. Kan ada kerabat ini secara kata dalam ilmu sorof, tasrif. Satu kerabat ini. DNA-nya sama kan? Ada huruf ro, kaf, ain gitu. Makanya jadi ini warka'u ma'arraki'in. Jadi kalau melihat ya, melihat makna dari ayat ini, wanita itu memang tidak wajib berjamaah. Tidak wajib apa Bu Tati? Tidak wajib kalau itu gitu. Karena Oh, laki-laki ya? Mohon maaf ini saya put dulu. Ya memang ini kalau warkau itu kan unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna. Ini kan dohirnya maknanya untuk laki-laki. Ya, secara dohir ini makna laki-laki. Kan unsur, unsuro, unsuru. Ya, ini kan laki-laki. Tapi dalam bahasa Arab, ya ini memang makna untuk laki-laki itu ya bisa juga dimaknai untuk keseluruhan. Berarti secara makna ini adalah secara makna ayat gitu ya, makna ayat. Rukulah kalian. Kalian itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Makna asalnya nih ya. Tapi kalau Ma'arrokiin bersama orang-orang yang ruku. muzakkar kan itu jamak muzakkar. Ini juga jamak mudzakkar salim betul. Jadi bersama orang-orang yang ruku laki-laki. Itu makna asalnya. Ya, jadi yang berjamaah itu cukup yang laki-laki aja, yang wanita nggak wajib. Ya, nah itu mah nanti konteksnya lain. Ada hadis bisa jadi kalau itu ya. Tapi ini secara kemungkinan makna ayat, warkau itu memang khusus laki-laki asalnya, tapi ini bisa bermakna jadi umum. Rukulah para lelaki dan perempuan. Ya. Rukulah para lelaki dan perempuan. Ma'arrokiin bersama orang-orang yang ruku laki-laki asalnya, termasuk juga yang rukunya perempuan. Jadi kalau jamak mudzakkar salim nggak diikuti muannas salim, ini berarti meliputi umum. Beda dengan begini misalnya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Nah, ya Allah maafkanlah muslimin laki-laki wal muslimat dan muslimin perempuan. Kalau kata jamak mudzakkar salim itu diikuti muannas salim, berarti jamak mudzakkar salim khusus laki-laki. Gitu. Tapi kalau tidak diikuti jamak muannas salim, ini berarti laki-laki ini makna asalnya melebar, meluas menjadi juga meliputi perempuan. Jadi sampai sini ini adalah perintah untuk semua secara lafadz ya. Secara lafadz ini perintahnya untuk semua. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Laki-laki asalnya, tapi maknanya bisa meliputi juga perempuan. Nah, adapun misalnya apakah nanti perempuan wajib ini? Nah, itu mah nanti harus ada hadis yang akan nanti menjelaskan. Ya. Berarti dari hadis kayaknya gitu. Ya. Soalnya saya tuh bertanya, kenapa sih kok sholat 5 waktu nggak ada perempuan lokasinya gitu loh untuk sholat berjamaah? Wanita kan nggak wajib berjamaah di masjid gitu. Kalau untuk sholat kalau taraweh sih boleh karena sunnah gitu. Ya, nah memang kalau nah disitulah nanti fungsi hadis itu adalah untuk merinci at-tafsil. Jadi merinci terhadap kan misalnya ini kan secara makna tadi apa bisa ya fisiknya ini jamak mudzakkar ya fisiknya mudzakkar ya laki-laki kan. Tapi secara kemungkinan makna sampai sini aja bisa meliputi semuanya. Adapun nanti secara hukum fikih itu nanti harus ditunjang oleh hadis yang merinci aturan ini gitu. Apakah laki-laki saja atau perempuan juga harus ke masjid. Nah, itu nanti ada pada hadis ya. Makanya disitulah gunanya hadis antara lain untuk menjelaskan, untuk merinci apa yang ada dalam Al-Quran. Karena kan Al-Quran harus singkat padat gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, ini adalah dalam konteks balago yang ditulis adalah juz sebagian.
sedangkan yang dimaksud adalah Seluruhnya. sholat keseluruhan, kuliah. Ya, Ustaz, ya, Ustaz, ya, ya. Sama dengan itu aqimus sholah Ustaz. Ya kan untuk ya. laki-laki itu Ustaz. Nah, itu. Aqimus sholah sama itu. Aqimus Berarti sholah, kakak. tegakkanlah sholat. Itu kan seperti unsur gitu. Ya. Tapi secara ilmu nahu, kalau ada seperti begini, seakan-akan ini jamak mudzakkar salim, hanya laki-laki. Kalau nggak diikuti wanita, berarti ini juga meliputi untuk semua gender, gitu. Semuanya ya. Semua gender, laki perempuan, ya. Karena kan Al-Quran harus singkat padat, Iya. harus singkat padat. Kecuali nanti hal-hal merinci, wal khabithatu lil khabithina, misalnya. Nah, itu kan baru diurai itu kalau merinci gitu ya. Al-musabiqat wal musaliqat Ya, wal gitu. astaimu Kalau itu wasaimat. berarti khusus itu laki-laki perempuan, ya. Bisa dipahami ya sampai sini? Iya. Alhamdulillah. Ya, setidaknya sampai yang ketiga ini, bahwa dalam majaz itu ada mursal, yang ketiga juz'iyah, ya, yaitu yang dituliskannya sebagian, sedangkan yang dimaksud keseluruhan. Ya. Bu Komar tadi mau bertanya, Bu Komar? Ya, gimana? Kalau innaloha ma'asobirin itu maksudnya majaz nggak Ustaz? Gimana? Innaloha ma'asobirin. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itu masuk majaz nggak? Kalau innallaha sesungguhnya Allah itu mah bisa jadi. Nah, majaznya ma'a. Ma'a itu Iya. kan bersama. Iya. Bersama itu misalnya saya bersama Pak Gubernur misalnya. Nah, di samping saya ada Pak Gubernur. Keterangan tempat. Ma'a itu ya. Kalau Allah bersama orang sabar, apakah itu keterangan tempat ma'anya? Nah, itu juga sudah majaz, tapi bukan konteks juz'iyah, bukan. Konteks yang lain majaznya ya. Bukan Kalau untuk Allah itu jangan diartikan ma itu bersama itu tempat, jangan. Ya. Gitu. Itu juga ada unsur apa balaghahnya, tapi bukan konteks juz'iyah ya majaznya. Ya, yang lain ya. Ya, tempat itu kan kalau ma itu tempat ya. Bersama itu kan bersama ya, kebersamaan. Kalau untuk Allah ya, kalau Allah kan bukan makhluk gitu ya. Jadi majaznya beda ya, nanti majaznya beda. Dan Ya, Bu Mursyidah gimana? dalam kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi Masuk majaz itu tuh atau gimana? Allah Maha Besar ya. Kalau Allah Maha Besar itu Allah Maha Besar. Allah adalah Maha Besar. Kalau itu Maha Besarnya bisa memang real. Dalam arti besarnya itu besar kekuasaannya, besar ininya. Memang bukan besar apa? Bukan besar dalam arti fisik bukan. Ya. Itu majaz tadi. Maksud majaz. Nah, kalau itu memang kalau untuk biasanya kalau besar itu kan ke fisik ya. Kalau besar itu kan ke fisik. Iya. Nah, cuman Kuasaan masalahnya gitu ini ya, Allah Ustaz. itu kan kita bukan dalam konteks fisik ya. Jadi Ya, kekuasaan Nah, itu memang nanti harus dilihat. Tentang Tuhan tuh, tentang Allah tuh. Iya. Kalau untuk Allah memang jangan jangan diinikan dengan benda ya. Ya, Iya, dalam iya. konteks ini besar, kalau biasanya kita besar itu kan harus ada perbandingan kecil besar. Ya, Iya. bisa jadi itu sebetulnya ada unsur apa? Bukan makna besar dalam arti fisik kan? Ya. Yang jelas Allahnya bahwa maha besarnya itu apa? Besar Kekuasaan. ya, kekuasaan. Jadi kalau untuk Allah memang jangan dimanai dengan fisik. Apakah konteksnya itu majaz? ya itu bukan ya Nah, Ustaz ya. apakah itu majaz? Jadi sementara majaz itu mah mana asli, tapi mana aslinya bukan dalam konteks kebendaan gitu, bukan dalam konteks kebendaan, kemahlukan, karena Allah bukan makhluk, ya. Itu kesifatnya ya Ustaz. Ya, artinya tadi kekuasaannya, ya. Kan Allah yang maha menciptakan, irodahnya, jadi ke sifat bisa ke sifatnya, ke sifat-sifat Allah, kudrat, irodat dan lain sebagainya. Kompleks. Ya, baik. Nah, boleh satu lagi nih. Nah, Boleh, yang Ustaz. keempat aja ya, biar Ustaz. dari tadi kan kebalikan, sababiyah sama sababiyah, Ya. penyebab sama yang disebabkan. Nah, sekarang juz berarti kebalikannya apa? Kulli. Keseluruhan. Kulliyah, yes, Iya. kulliyah. Jadi kalau orang kuliah itu maksudnya apa? Menyeluruh bahasannya, ya. Makanya mahasiswa itu harus menyeluruh bahasannya. Kulliyah tinggal dibalikin aja. Irodatul kulli, itlaqul kulli, maaf.
Itlaqul kulli yang ditulisnya adalah sebagai keseluruhan. Wa iradatul juz'i sedangkan yang dimaksud adalah sebagian. Kebalikannya ini. Oh, Menyebut keseluruhannya, yang disebutkan adalah keseluruhannya kulli, ya, al-kulli. Wa Ada. iradatul juz'i sedangkan yang dimaksud adalah sebagiannya. Sebagian. Berarti kebalikan dari yang nomor 3. Ya. Iya. Itlaqul kulli wa iradatul juz'i. Ada gitu Pak Ahmad yang begini? Ada. kan sesuatu. Ya, jadi kebalikan dari yang tadi ya. Tinggal dipindahin aja. Bukan sesuatu Kulinya di sini asalnya dipindah jadi ke sini ya. Itlaqul keseluruhannya. kulli menyebutkan sesuatu Keseluruhannya. keseluruhan. Wa Sedang iradatul juz'i sedangkan yang dikehendakinya atau yang dimaksudnya adalah bagiannya. juz'i, sebagian. Makanya disebutnya kuliah yang disebutkan. Yang disebutkan kuliahnya itu ya. Contoh, baik. Apa sih contohnya? Ah, ini. Dalam surat 2 ayat 19. Allah sabi'un fi azanihim. Oh. Ya, ini Al-Quran ya. Langsung kita ke Al-Quran. Al-Baqarah Berarti ayat alhamdulillah saya nemuin ini kalau ini dari buku yang 9. lain ini ya. Yaj'aluna asabi'ahum Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Baik. Yaj'aluna apa? Yaj'aluna menjadikan Menjadikan. mudhari, menjadikan. Pelakunya mana? Oh, Di Una. sini ada Iya, wawu nun. dia. Ya, wawu Dia. nun itu mereka. Dia. Yansuru, yansuroni, yansuruna. Berarti hum. Dia. Mereka. Mereka ya. Hum ya. Oh, mereka. Mereka. Kan ya wawu nun itu mereka. Ya. Yansuru, yansuroni, yansuruna. Ya. Jarinya ke atas 3 tangan kanan. Berarti hum. Wa humahum ya. Mereka menjadikan. Fi'il fa'il sudah ada itu. Apa yang mereka jadikan? Asobi'ahum. Nah, coba lihat ini asobi'ah. Asobi'ah itu apa? Marfu, mansub, majrur. oh, Majrur. Asobi'ah. Ini lihat. mansub. 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 Mansub, maaf. Kalau marfu asobi'u. Iya. Kalau majrur asobi'i. Mami. Mansub. Kenapa ini asobi'ah? Maf'ul bih, Ustaz. Karena dia mansub, maka dia adalah maf'ul bih. Asobi'ah itu adalah jamak taksir, jari-jari. Hum mereka, milik mereka. Kalau tunggalnya usbu'un. 1 jari, kalau banyak jari, asobi'ahum. Jari-jari mereka. Ya. Maksudnya ya karena orangnya banyak, berarti jarinya juga banyak ya. Lebih dari 10 kan. Mereka menjadikan jari-jari mereka ke dalam atau di dalam adanihim. Telinga mereka. Adan itu jamak taksir. Kalau udunun itu 1 telinga, kalau adanin telinga-telinga. Karena ini orangnya banyak kan. Ya. Kenapa ini adani jar majrur ya? Adani. Asalnya adanin. Azanun. Karena dia idofat, mudhof, makanya tanwinnya dibuang. Asalnya adanin jadi adanihim. Diidofatkan. Didofatkan. Telinga mereka. Ini idofat ya. Baik. Yaj'aluna mereka menjadikan asobiahum jari-jari mereka fi adanihim ke dalam telinga mereka. Maksudnya apa ini? Mereka nyumbat telinga mereka dengan jarinya ya. Menjadikan Asobiahum itu kan jari. Ya. Kalau yang disebut jari itu segimana? Dari Ya jari semua. Ini jari jari semua. misalnya dari ya anggap aja telunjuk nih. Dari ibu jari lah, Ustaz. Dari ibu jari sampai pangkalnya kan? Ya. Itu kan jari ya. Itu kan jari. Sekarang pertanyaannya, merekanya yang menyumbat itu telinga, apakah 1 gini masuk ke telinga gitu? Satu-satunya, Ustaz. 1 paling. Ya 1, ini 1 telunjuk misalnya ya. Oke, sekarang telunjuk. Maksud saya, apakah telunjuk ini semuanya masuk ke telinga dari kuku sampai pangkal ini? Enggak, Ustaz. Oh, kita paham pasti ujungnya doang biar nutup telinga. Pasti kan ujungnya. Ya. Maksud saya itu balago.
Oh, bukan semua Ustaz ya. Yang disebutkan jari. Oke Iya, lah, sekarang nggak usah disebut semua jarinya ya, yang 10. Anggap telunjuk aja. iya. Kan nggak semua telunjuknya masuk. Iya, Tapi iya apa? Ustaz. Hanya ujungnya. Oh, jadi yang disebut kuli, tapi sebenarnya Tapi bagian. Juz. Iya, ya, ngerti Ustaz. Yang disebutnya kuli. Kuli teh ya jari. Anggap Oh, aja jari. jangan 10-nya. Ini aja telunjuk aja. Sekarang satu aja telunjuk ya. Yang disebut seluruhnya ini. Anggap berapa senti? Anggap 6 senti misalnya. Apakah semuanya masuk 6 senti ke telinga? Rusak atau telinga? Ustaz. Kan yang masuk coba perhatikan kan cuma sedikit. Anggap setengah Iya. senti. Itu artinya balaghah. Yang disebut adalah jari-jari tangan ya. Yang dimaksudnya apa? Salah satu bagian ujung jari, nggak semuanya, salah satu. tapi Nah, ih, anamil ini ya. Anamil. Kalau ujung jari itu anamil. emang bisa masuk apa ya? Ya maksudnya sedikit. Sumbat Memang disumbat berarti. kan gitu. Mungkin nggak semuanya ujungnya aja mungkin Ustaz. Ya, itu cuman berapa inilah, cuman Iya. sedikit. Iya. Nah, tapi ini yang disebutnya asabiahum. Gaya bahasanya. Nah, itulah gaya bahasa balaghah. Iya. Balaghahnya majaz. Majaz. Majaz mursal. Mursalnya kulliyah. Yang ditulisnya keseluruhan, seluruh jari. Yang dimaksud sebagian saja, ujung jarinya saja. Ujung jarinya itu anamil ini sebetulnya ya. Kalau mau apa adanya, yaj'aluna ala anamilahum. Kalau mau apa adanya. Ternyata bukan anamila, bukan. Tapi asobiyahum. Ya, nah itu sudah balaghah. Ya. Ustaz, Iya, asabi'ahum itu jamak kan Ustaz ya? jamak. Ya, mufradnya apa Ustaz? Usbu'un. Usbu'un. Ya, Usbu'un. usbu'un. Usbu'un tunggal mufradnya. Usbu'un. Kenapa ini jamak? Ya karena ini hum kan. Iya. Artinya ya tangan-tangannya, jari-jarinya kan banyak ya. Artinya kan ini pelakunya hum ya. Iya. Nah, tapi dalam konteks balaghahnya ternyata ini ada unsur balaghah ternyata ya. Yang ditulis adalah seluruh jari ya. Usbu atau anggap aja sekarang jadi telunjuk aja. Nggak usah seluruhnya, ini jari telunjuk. Tapi yang dimaksud adalah sebagian dari jari telunjuk, ujungnya saja. Subhanallah, masya Allah. Maha pintar nggak Allah ini? Nanya, Boleh, Tat. boleh. Jadi Boleh. ketika kita mentarkib ini kalimat, boleh kita katakan nih asabi'a itu selain daripada dia maf'ul bih, dia juga berbentuk majaz kulliyah. Ya. Jadi nahu sorobnya adalah ini adalah jama taksir. Lalu ini adalah idopat. Lalu isim ini adalah mansub. Setelah fa'il berarti dia maf'ul bih. Dan pada asubihum ini terdapat majaz kulliyah gitu. Yes. Susah ya mentarkib itu ya. Kan jadi nambah ya Bu Tati ya. Tapi kan sudut pandangnya kan jadi nambah sekarang. Bukan dalam konteks beban ya, tapi kan ini ada sudut pandang lain ya. Bukan hanya sekedar ini idopat, bukan sekarang. Bukan hanya idopat ya. Bukan hanya idopat, bukan hanya maf'ul bih. Tapi lihat konteksnya ini. Jari dimasukkan ke telinga. Oh, harus mikir dulu kan kita nih. Apakah seluruh jari? Nah, itulah kemahapintaran Allah ya. Jadi nggak polos-polosan gitu Allah itu. Dalam membuat kalimat itu nggak polos, nggak. Ada unsur balaghah. Kalau sudah pakai balaghah berarti tinggi ini. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Maksud saya kan balaghah juga sama aja kan, biasa aja seperti kemarin-kemarin kan materinya. Iya, tapi Biasa. menarik. Lebih menarik. Karena kalau ibarat ini di apartemen, kita sekarang naik lantai. Dari lantai 1 ke lantai 2, ke lantai 3. Makin tinggi, makin indah nggak pemandangan? Makin indah. Makin kelihatan. Ya. Artinya apa? Akan semakin bijaksana ketika kita berinteraksi dengan yang lain. Walaupun beda pendapat misalnya ya. Ya, karena nanti kita akan detil. Nanti dulu, ini mana hakiki atau mana kiasan?
Kiasannya majaznya apa nih? Oh, kan detil. Nah, kalau nanya ke Ustadz nanti misalnya ada pertemuan boleh kita nanya dalam konteks meminta penjelasan. Ustadz, ini kan misalnya majaz. Ini majaznya apa ya? Sababiyah, musababiyah, juz'iyah, kuliah. Wih, keren kalau sudah begitu kan. Nggak semua Ustadz pula yang tahu itu Ustadz. Ya, artinya ya kita mencari penjelasan ya, konteksnya mencari Ya. penjelasan. Ya, makanya Ustadz, Ya. makanya Al-Quran lu perlu penafsiran titik Ustadz ya. Nah, makanya untuk Al-Quran jangan polos, apalagi hanya dari terjemahan, bahaya. Iya, terjemahan enggak Kita aja udah setahun setengah ya, udah hampir 2 tahun. Ya. Kan begini ya. Jadi ternyata Banyak ilmunya lagi Ustadz. 3 dimensi ini ya. Ini 3 dimensi. Sampai sini aja kan kita sudah 3 dimensi kan. Iya. Bahwa aswiyahum ini jangan dimaknai fisik, hakiki jangan. Ada kedalaman mana? Ternyata harus dilewati usbunya menjadi ujung jari ya. Ana milu. Nah, itu ya. Ini saya kira tadi Ibu Alifa itu siapa? Ternyata Ibu Komaria ini ya. Mungkin pakai ini anaknya ya, Bu Komaria. Iya, ya. Oh, siap. Ini Seperti ini ya. gaya-gaya Nah, bahasa ini ya. ya. Ya, Gimana, Bu? gaya-gaya bahasa ini ada dalam bahasa Indonesia. Mungkin Ada. itu diambil dari bahasa Ya. Arab juga ya. Saya yakin bahasa Indonesia itu ngambilnya dari bahasa lain, termasuk Ya, bajaznya. Iya. Dari Ada bahasa itu. ada, dalam Indonesia ada, ya. Iya. Dulu seingat saya pelajaran bahasa Indonesia SMA ini ada sastra majaz-majaz begini ada. Tapi ini Ada. aslinya dari Al-Qur'an. Pucang Iya. udah main. Nah, Ya, itu dari sastra ya, Al-Qur'an. Sastra. Sastra. Ya. Dan kalau orang sudah ngomong balaghah sudah begini berarti orangnya sudah apa? Ya ilmunya nambah gitu kan ya. Nggak polos-polosan, nggak Bahasanya polos. halus ya, Ustaz. Ya, Bahasanya lebih halus. lebih tinggi lah gitu ya, lebih tinggi. Iya, lebih halus bahasanya, enggak Ya. kasar gitu. Baik, coba ini ada contoh lagi. Oh, ini. Nah, sampai sini ya untuk pertemuan hari ini karena ini perlu dinikmati dulu ya. Ustaz. Maksud saya, maksudnya ketika nanti ada contoh di Al-Qur'an nemuin ayat, kan sekarang analisanya kita nambah ini. Ya. Ini mana hakiki atau mana majaz? Ya, Atau ini apakah ada tasbih? Gitu kan? Kan gitu. Kita bertahap aja. Apakah ini tasbih? Bukan. Kalau bukan lewati. Apakah ini majaz? Hakiki atau majaz? Kalaupun majaz, ini apa nih? Untuk membuktikannya, kita harus lihat kitab tafsir. Ya. Karena di situ untuk ngecek ini sebetulnya hakiki atau majaz gitu. Nanti dari penafsiran itu nanti akan tersirat majaznya. Gitu. Ya. Akan tersirat majaznya. Memang jarang yang ngebahas itu misalnya ini balagonya gini, jarang. Karena biasanya langsung langsung praktek aja. Tapi nanti terlihat dari hasil penjelasannya. Iya. Penjelasannya itu nanti parsial atau keseluruhan gitu. Nah, itu sudah majaz. Ya. Itu sudah majaz. Nah, memang saya juga sekarang masih nyari buku misalnya yang menjelaskan balaghah untuk Al-Qur'an. Misalnya ini majaz ini contoh ayat. Iya, Ustaz ya. Jarang memang ya. Jarang ya. Karena balaghah itu coba aja yang itu. Balaghah itu banyak contohnya syair. Ya kita bukannya nggak perlu syair, tapi kan kita perlunya ke Al-Quran ya. Jadi masih perlu energi untuk mencari contoh-contohnya ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oh silakan Bu Mursida. Majaz itu kan dari syair Ustaz ya. Nah kalau kita dari Al-Quran ini kan apa ini berupa syair Ustaz. Seperti kalimat surat Al-Insyiqaq itu. Iza sama usakot. Iza sama usakot. Apabila langit terbelah. Terbelah. Nah, itu nanti terbelah yes misalnya. Apabila langit terbelah. Itu adalah perlu bahasan balaghah. Apakah itu mana hakiki atau mana majaz gitu. Ya itu makanya saya tanya Ustaz. Nah, itu nanti harus lihat kitab tafsir. Oh gitu. Nanti ulama ahli tafsir itu menjelaskannya apa ini secara bahasanya. Kan ini, nah itu perlu kajian khusus Bu. Nanti harus dibahas tuh. Berarti nanti ketika kita ngebahas ayat, kan sekarang jadi nambah ya toolsnya, alat analisanya. Apabila langit terbelah misalnya, ini terbelahnya majaz atau hakiki gitu. Nah itu Ya, perlu keterangan. Saya nggak bisa ngejawab sekarang, Bu Mursida. Karena itu perlu bahasan khusus ya. Waktunya udah jam. Nah, ternyata juga waktunya sudah jam
1439 ya Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian. Paling tidak sampai hari ini ya, sampai saat ini kita sudah nambah majaz ya, dan majaznya ada 4 untuk mursal ya. Ada ada sababiyah yang ditulis sebabnya, yang dimaksud adalah yang disebabkan. Yang kedua, musababiyah yang ditulis adalah yang disebabkan, sedangkan yang dimaksud penyebabnya. Seperti tadi tanaman, penyebabnya adalah hujan, air. Kemudian juz'iyah yang ditulis adalah sebagian, yang dimaksud keseluruhannya. Tabat yada tadi ya, Abil Habib Adab. Kemudian kuliah yang ditulis keseluruhannya, sedangkan yang dimaksud adalah sebagian, juz'iyah. Seperti asobiyahum yang dimaksud adalah sebagiannya. Nah, inilah majaz mursal. Memang agak banyak majaz mursal itu ya, sampai ada sekitar lumayan lah, pokoknya masih banyak, masih seru ya. Nanti lebih seru, masih ada lagi. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya masih ngebahas majaz mursal nomor 5 ya. Nomor 5. Sekarang baru 4, sabar aja. Dan hari ini ya, ini adalah pertemuan terakhir untuk bulan Ramadan. Karena Selasa depan sudah masuk ke apa? Sudah masuk itikaf ya. Ya, sudah itikaf, kita fokuskan saja. Ya, mulai malam ini kita itikaf. Jadi sampai saat ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah pertemuan berikutnya di bulan Syawal. Untuk waktunya insya Allah nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Mohon maaf atas segala kekurangan selama ini. Barangkali ada kata, ada ucapan dan tindakan yang kurang berkenan. Mohon maaf. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin. Melancarkan segala urusan dan mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tunda dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.